Bapak dan Ibu memasuki usia 70 tahun ke atas, banyak dari kita mulai merasakan satu keinginan yang sama, yaitu hidup yang lebih tenang. Bukan lagi hidup yang penuh pencapaian, bukan pula hidup yang sibuk ke sana kemari, melainkan hidup yang hati dan pikirannya terasa ringan. Di usia ini, ketenangan bukan sekadar harapan, tetapi kebutuhan yang sangat dalam. Namun seringkali, ketenangan itu terasa sulit hadir bukan karena usia, melainkan karena masih ada hal-hal tertentu yang belum kita lepaskan. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Apakah di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin di luar negeri? Silakan tulis di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, fase usia 70 plus membawa perasaan yang serupa. Keinginan untuk hidup damai tanpa terlalu banyak beban di hati. Dalam psikologi lansia, ada perubahan besar yang terjadi ketika usia bertambah. Energi fisik berkurang, tetapi kepekaan batin justru meningkat. Hal-hal kecil yang dulu bisa diabaikan, kini terasa lebih mengganggu. Perkataan yang menyakitkan, kenangan lama, atau tuntutan yang tidak perlu bisa membuat hati mudah lelah. Karena itu, ketenangan di usia 70 plus sangat bergantung pada kemampuan kita menghindari hal-hal yang menguras batin. Pak Hasan, seorang lansia yang sudah melewati usia 70 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya mulai terasa lebih tenang bukan ketika ia menambah sesuatu, tetapi ketika ia berani mengurangi. Ia mengurangi perdebatan, mengurangi rasa ingin membuktikan diri, dan mengurangi kebiasaan memikirkan hal-hal di luar kendalinya. Dari situlah tidurnya menjadi lebih nyenyak dan pikirannya lebih ringan. Jika hal-hal yang mengganggu ketenangan terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya terasa di hati, tetapi juga di tubuh. Stres yang berkepanjangan dapat memengaruhi tekanan darah, kualitas tidur, dan daya tahan tubuh. Sebaliknya, ketika seseorang mulai menghindari sumber kegelisahan, tubuh pun ikut merespons dengan kondisi yang lebih stabil dan lebih sehat. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas satu persatu hal yang sebaiknya dihindari agar ketenangan benar-benar hadir di usia 70 plus. Coba renungkan sejenak, hal apa yang akhir-akhir ini paling sering membuat hati Bapak dan Ibu terasa tidak tenang? Silakan bagikan di kolom komentar. Bapak dan Ibu, di usia 70 tahun ke atas, salah satu hal terbesar yang diam-diam mencuri ketenangan hidup adalah kebiasaan terlalu memikirkan penilaian orang lain. Banyak lansia yang tanpa sadar masih hidup dengan beban ingin dianggap baik, ingin dipuji, atau takut disalahkan. Padahal di usia senja, beban semacam ini justru menjadi sumber kelelahan batin yang sangat berat. Hati ingin tenang, tetapi pikiran terus bekerja karena memikirkan pandangan orang. Dalam psikologi lansia, fase usia 70 plus adalah masa di mana kebutuhan batin berubah. Jika dulu pengakuan sosial terasa penting, kini yang paling dibutuhkan adalah rasa damai dengan diri sendiri. Sayangnya, banyak orang tua belum sepenuhnya melepaskan kebiasaan lama. Mereka masih memikirkan komentar orang, masih merasa tidak enak menolak, dan masih memaksakan diri demi menjaga penilaian lingkungan. Akibatnya, pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Ibu Mariam, seorang lansia berusia 74 tahun, pernah bercerita bahwa dulu ia selalu merasa gelisah setiap kali ada acara keluarga atau undangan lingkungan. Ia takut tidak datang akan dianggap tidak peduli, tetapi jika datang ia justru kelelahan. Setelah ia berani berkata pada dirinya sendiri bahwa ketenangannya lebih penting, ia mulai memilih dengan bijak. Anehnya, justru sejak saat itu hidupnya terasa lebih ringan dan tidurnya lebih nyenyak. Jika kebiasaan memikirkan penilaian orang lain terus dipelihara, dampaknya tidak hanya pada perasaan, tetapi juga pada kesehatan. Lansia menjadi mudah cemas, jantung terasa tidak tenang, dan pikiran sering sulit diam meski tubuh sedang beristirahat. Stres yang tersimpan lama ini bisa memperburuk tekanan darah, kualitas tidur, dan daya tahan tubuh di usia yang sudah tidak lagi muda. Menghindari kebiasaan ini bukan berarti menjadi egois atau tidak peduli dengan sesama. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kebijaksanaan. Di usia 70 plus, tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua undangan harus dipenuhi, dan tidak semua komentar harus ditanggapi. Memilih diam dan menjaga jarak dari hal yang melelahkan adalah cara halus untuk merawat diri sendiri. Coba renungkan dengan jujur Bapak dan Ibu. Apakah selama ini ada banyak hal yang dilakukan bukan karena ingin,
tetapi karena takut dinilai? Jika iya, mungkin inilah salah satu hal yang perlu mulai dihindari, agar ketenangan hidup benar-benar hadir dan menetap di usia 70 plus. Bapak dan Ibu, hal kedua yang perlu dihindari agar ketenangan hidup hadir di usia 70 plus adalah terlalu sering mengungkit masa lalu dengan rasa penyesalan. Di usia senja, kenangan memang datang lebih sering. Namun ketika kenangan itu dipenuhi dengan kalimat "seandainya dulu" atau "kalau saja dulu", hati perlahan menjadi berat. Penyesalan yang terus dipelihara membuat pikiran terjebak pada hal yang tidak bisa diubah. Dalam psikologi lansia, pikiran yang terlalu sering kembali ke masa lalu dengan emosi negatif dapat mengganggu kestabilan batin. Otak memproses penyesalan seolah kejadian itu masih berlangsung. Akibatnya, tubuh ikut merespons dengan rasa gelisah, sedih, atau bahkan marah tanpa sebab yang jelas. Padahal, di usia 70 plus, yang paling dibutuhkan adalah rasa damai, bukan perdebatan batin dengan masa lalu. Pak Abdul, seorang lansia berusia 76 tahun, pernah berkata bahwa dulu ia sering terbangun malam sambil memikirkan keputusan-keputusan hidupnya. Ia menyesali pilihan pekerjaan, hubungan, dan hal-hal yang menurutnya kurang sempurna. Namun suatu hari ia menyadari satu hal penting, bahwa hidup tidak bisa diputar ulang. Sejak ia mulai menerima masa lalu apa adanya, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan hatinya lebih ringan. Jika kebiasaan menyesali masa lalu terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat melelahkan. Lansia menjadi mudah murung, kehilangan semangat, dan merasa hidupnya kurang berarti. Penyesalan yang berkepanjangan juga dapat memicu stres kronis, yang berpengaruh pada tekanan darah, jantung, dan daya tahan tubuh. Semua ini membuat ketenangan semakin sulit diraih. Menghindari penyesalan bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi menerima bahwa setiap keputusan dibuat dengan kemampuan dan pemahaman pada masanya. Di usia senja, kebijaksanaan terletak pada kemampuan berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang aku punya saat itu." Kalimat sederhana ini mampu menenangkan hati yang lelah. Renungkanlah dengan lembut Bapak dan Ibu. Apakah masih ada masa lalu yang sering membuat hati terasa berat ketika diingat? Jika iya, mungkin inilah saatnya melepaskan penyesalan itu, agar hari-hari di usia 70 plus bisa dijalani dengan lebih damai dan penuh penerimaan. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang perlu dihindari agar ketenangan hidup hadir di usia 70 plus adalah terlalu sering memaksakan diri demi orang lain. Banyak lansia tumbuh dengan kebiasaan mengalah, membantu, dan mendahulukan orang lain. Niatnya baik, namun di usia senja, kebiasaan ini bisa berubah menjadi sumber kelelahan yang sangat dalam. Tubuh sudah tidak sekuat dulu, tetapi hati masih sering berkata, tidak enak kalau menolak. Dalam psikologi lansia memaksakan diri bertentangan dengan kebutuhan alami tubuh yang ingin lebih dilindungi. Ketika seseorang terus berkata, iya, padahal tubuh dan hati ingin berhenti, muncul konflik batin. Konflik inilah yang membuat lansia cepat lelah, mudah tersinggung, dan sulit merasa tenang. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka lupa menjaga diri sendiri. Ibu Rohani, seorang lansia berusia 73 tahun, pernah bercerita bahwa ia sering merasa capek tanpa tahu sebabnya. Ia selalu siap membantu siapapun, menghadiri setiap undangan, dan mengurus banyak hal meski tubuhnya sudah meminta istirahat. Baru setelah ia berani berkata cukup, ia menyadari bahwa kelelahan itu berasal dari kebiasaan memaksakan diri demi menjaga perasaan orang lain. Jika kebiasaan ini terus dipelihara, dampaknya bisa serius. Lansia bisa mengalami kelelahan kronis, nyeri yang berkepanjangan, dan emosi yang tidak stabil. Tubuh seperti bekerja tanpa henti, sementara hati tidak pernah benar-benar beristirahat. Dalam kondisi seperti ini, ketenangan akan sulit hadir meskipun secara lahiriah hidup terlihat baik-baik saja. Menghindari kebiasaan memaksakan diri bukan berarti menjadi egois. Justru ini adalah bentuk kedewasaan dan kebijaksanaan. Di usia 70 plus, berkata, tidak pada hal yang melelahkan adalah cara berkata ya pada kesehatan dan ketenangan diri sendiri. Tidak semua bantuan harus diberikan dan tidak semua permintaan harus dipenuhi. Coba renungkan dengan jujur Bapak dan Ibu. Apakah selama ini sering merasa lelah karena terlalu sering mengalah? Jika iya, mungkin inilah saat yang tepat untuk mulai mendengarkan tubuh dan hati.
agar sisa usia bisa dijalani dengan lebih tenang dan lebih penuh makna. Bapak dan Ibu, hal keempat yang perlu dihindari agar ketenangan hidup benar-benar hadir di usia 70 plus adalah terlalu sering mencampuri urusan yang sebenarnya bukan lagi tanggung jawab kita. Banyak lansia masih terbawa peran lama sebagai orang tua yang harus mengatur, mengingatkan, dan mengarahkan. Niatnya baik, lahir dari rasa sayang. Namun di usia senja, kebiasaan ini justru sering membuat hati lelah dan pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Dalam psikologi lansia, keinginan untuk mengontrol sering muncul dari rasa khawatir. Orang tua takut anak salah langkah, takut cucu tidak terurus, atau takut keluarga tidak berjalan seperti harapan. Sayangnya, rasa khawatir yang terus dipelihara membuat pikiran selalu siaga. Otak tidak pernah beristirahat karena merasa harus mengawasi segalanya, padahal banyak hal sudah di luar kendali kita. Pak Hamzah, seorang lansia berusia 78 tahun, pernah bercerita bahwa dulu ia sering gelisah memikirkan keputusan anak-anaknya. Ia ikut campur, memberi saran tanpa diminta, dan merasa kecewa jika nasihatnya tidak diikuti. Akibatnya, hubungannya dengan anak sering tegang dan hatinya sendiri tidak tenang. Baru setelah ia belajar melepaskan dan mempercayai anak-anaknya, hidupnya terasa jauh lebih damai. Jika kebiasaan mencampuri urusan orang lain terus dipertahankan, dampaknya bisa sangat menguras batin. Lansia menjadi mudah kecewa, mudah marah, dan sering merasa tidak dihargai. Padahal, yang sebenarnya terjadi bukan kurangnya hormat, tetapi pergeseran peran yang belum sepenuhnya diterima. Ketika hati tidak bisa menerima perubahan ini, ketenangan sulit bertahan. Menghindari kebiasaan ini bukan berarti berhenti peduli. Justru ini adalah bentuk kasih sayang yang lebih dewasa. Di usia 70 plus, peran kita bukan lagi sebagai pengatur, tetapi sebagai pendukung dan pendoa. Memberi ruang kepada anak dan keluarga untuk belajar dari hidupnya sendiri adalah cara menjaga hubungan tetap hangat, tanpa mengorbankan ketenangan batin. Renungkanlah dengan lembut Bapak dan Ibu. Apakah selama ini pikiran sering lelah karena terlalu banyak memikirkan urusan orang lain? Jika iya, mungkin inilah saatnya melepaskan sebagian beban itu, agar hati bisa lebih ringan dan hari-hari di usia 70 plus bisa dijalani dengan ketenangan yang lebih utuh. Bapak dan Ibu, hal kelima yang perlu dihindari agar ketenangan hidup benar-benar menetap di usia 70 plus adalah terlalu sering membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Di usia senja, kebiasaan membandingkan ini sering muncul secara halus. Melihat orang lain yang tampak lebih sehat, lebih mapan, atau lebih dikelilingi keluarga, bisa membuat hati tanpa sadar merasa kurang. Padahal, setiap orang menjalani jalan hidup yang sangat berbeda. Dalam psikologi lansia, perbandingan sosial adalah salah satu sumber kegelisahan batin yang paling melelahkan. Ketika seseorang terus membandingkan dirinya dengan orang lain, pikirannya tidak pernah benar-benar puas. Selalu ada rasa kurang, rasa seharusnya, dan rasa kenapa hidupku tidak seperti itu. Pikiran seperti ini membuat hati sulit bersyukur dan ketenangan menjadi rapuh. Ibu Zainab, seorang lansia berusia 75 tahun, pernah bercerita bahwa dulu ia sering merasa sedih setelah mendengar cerita orang lain. Ada yang sering dikunjungi anaknya, ada yang sering diajak jalan-jalan, ada yang tampak lebih diperhatikan. Setiap perbandingan itu membuat hatinya terasa sepi. Namun setelah ia belajar menghargai hidupnya sendiri, menikmati hari dengan caranya sendiri, perasaan damai perlahan kembali. Jika kebiasaan membandingkan hidup terus dipelihara, dampaknya bisa sangat dalam. Lansia menjadi mudah kecewa, merasa hidupnya tidak cukup baik, dan kehilangan rasa syukur. Perasaan ini bisa memicu stres berkepanjangan, yang berpengaruh pada kesehatan jantung, kualitas tidur, dan kestabilan emosi. Tubuh ikut menanggung beban pikiran yang sebenarnya tidak perlu. Menghindari perbandingan bukan berarti menutup mata dari dunia luar, tetapi menyadari bahwa setiap orang memiliki ujian dan kebahagiaan yang tidak terlihat. Di usia 70 plus, kebijaksanaan bukan terletak pada siapa yang hidupnya paling terlihat indah, tetapi siapa yang hatinya paling tenang menerima hidupnya sendiri. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Apakah selama ini hati sering terasa tidak tenang karena membandingkan hidup dengan orang lain? Jika iya,
Mungkin inilah saatnya menghentikan kebiasaan itu dan mulai memeluk hidup sendiri dengan rasa syukur agar ketenangan benar-benar hadir di usia 70 plus. Bapak dan Ibu, hal keenam yang perlu dihindari agar ketenangan hidup tetap terjaga di usia 70 plus adalah terlalu sering menyerap berita dan cerita negatif. Di usia senja, pikiran menjadi lebih sensitif terhadap informasi yang menakutkan, menyedihkan, atau membuat cemas. Berita tentang penyakit, konflik, bencana, atau pertengkaran orang lain bisa masuk ke hati lebih dalam daripada yang kita sadari, lalu menetap dan mengganggu ketenangan batin. Dalam psikologi lansia, paparan emosi negatif yang berulang dapat membuat otak berada dalam kondisi waspada terus-menerus. Padahal tubuh di usia 70 plus sangat membutuhkan keadaan tenang agar bisa beristirahat dan memulihkan diri. Ketika pikiran terlalu sering dipenuhi berita buruk, jantung bekerja lebih cepat, napas menjadi pendek, dan tidur pun tidak nyenyak. Ketenangan yang seharusnya mudah hadir justru menjadi sulit diraih. Pak Yusuf, seorang lansia berusia 79 tahun, pernah bercerita bahwa ia dulu hampir setiap hari mengikuti berita tanpa henti. Ia merasa perlu tahu segalanya. Namun lama-kelamaan, ia sering merasa gelisah dan sulit tidur. Setelah ia membatasi diri, memilih hanya mendengar hal-hal penting, dan lebih banyak mengisi hari dengan aktivitas yang menenangkan, pikirannya terasa jauh lebih ringan, dan tidurnya pun membaik. Jika kebiasaan menyerap berita negatif terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat melelahkan secara emosional. Lansia bisa merasa dunia ini menakutkan, masa depan terasa suram, dan hidup dipenuhi kecemasan yang sebenarnya bukan miliknya. Perasaan ini dapat menurunkan kualitas hidup dan mempercepat kelelahan mental di usia yang seharusnya lebih damai. Menghindari berita negatif bukan berarti tidak peduli dengan keadaan sekitar. Justru ini adalah bentuk perlindungan diri yang bijak. Di usia 70 plus, kita berhak memilih apa yang masuk ke pikiran dan hati. Tidak semua informasi perlu dikonsumsi, dan tidak semua cerita perlu dibawa ke dalam batin. Coba renungkan dengan jujur, Bapak dan Ibu. Apakah akhir-akhir ini pikiran sering gelisah setelah mendengar berita atau cerita tertentu? Jika iya, mungkin inilah saatnya membatasi hal-hal tersebut dan menggantinya dengan aktivitas yang menenangkan agar ketenangan hidup benar-benar bisa bertahan di usia 70 plus. Bapak dan Ibu, hal ketujuh yang perlu dihindari agar ketenangan hidup benar-benar terasa di usia 70 plus adalah terlalu sering memendam perasaan tanpa pernah mengeluarkannya dengan sehat. Banyak lansia terbiasa menyimpan semuanya di dalam hati. Marah dipendam, sedih disimpan, kecewa ditelan sendiri. Dari luar terlihat tenang, tetapi di dalam hati sebenarnya penuh beban yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Dalam psikologi lansia, emosi yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi tekanan batin yang berat. Tubuh merespons emosi yang tidak tersalurkan seperti menghadapi ancaman. Otot menegang, napas menjadi pendek, dan pikiran terasa penuh. Akibatnya, meskipun tidak ada masalah besar di sekitar, hati tetap merasa gelisah dan sulit benar-benar damai. Ibu Fatimah, seorang lansia berusia 77 tahun, pernah bercerita bahwa ia jarang mengeluh karena tidak ingin merepotkan siapapun. Namun kebiasaan itu membuatnya sering merasa sesak dan mudah lelah. Setelah ia mulai berbagi cerita dengan orang yang dipercaya dan berani mengungkapkan perasaan dengan tenang, beban di dadanya terasa berkurang. Ia menyadari bahwa berbagi bukan tanda lemah, melainkan cara menjaga kesehatan batin. Jika kebiasaan memendam perasaan terus dipelihara, dampaknya bisa sangat serius. Lansia dapat mengalami kelelahan emosional, mudah menangis tanpa sebab, atau merasa hampa. Dalam jangka panjang, emosi yang tertahan juga bisa memengaruhi kesehatan fisik, seperti nyeri, gangguan tidur, dan penurunan daya tahan tubuh. Menghindari kebiasaan memendam bukan berarti meluapkan emosi secara berlebihan. Yang dibutuhkan adalah cara sehat untuk menyalurkan perasaan, entah dengan berbicara, menulis, berdoa, atau merenung dengan jujur. Di usia 70 plus, kejujuran pada diri sendiri adalah salah satu kunci ketenangan yang paling penting. Renungkanlah dengan lembut, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini ada perasaan yang sering dipendam sendirian? Jika iya, mungkin inilah saatnya memberi ruang bagi hati untuk berbicara, agar ketenangan hidup tidak hanya terlihat dari luar, tetapi benar-benar dirasakan di dalam. Bapak dan Ibu,
Hal kedelapan yang perlu dihindari agar ketenangan hidup benar-benar menetap di usia 70 plus adalah terlalu sering memaksa diri untuk tetap terlihat kuat. Banyak lansia merasa harus selalu tampak baik-baik saja di depan orang lain. Mereka enggan mengakui lelah, enggan mengeluh, dan enggan meminta bantuan karena takut dianggap lemah atau merepotkan. Padahal, di usia senja, kejujuran pada kondisi diri justru menjadi sumber ketenangan. Dalam psikologi lansia, tekanan untuk selalu terlihat kuat dapat menimbulkan beban batin yang berat. Ketika seseorang terus menahan diri dan menutup kebutuhan aslinya, tubuh dan pikiran bekerja dalam ketegangan. Otak tidak pernah benar-benar rileks karena harus menjaga topeng kekuatan itu setiap hari. Akibatnya, rasa lelah tidak pernah tuntas, dan ketenangan sulit hadir meskipun hidup terlihat tenang dari luar. Pak Rahman, seorang lansia berusia 81 tahun pernah bercerita bahwa ia jarang meminta bantuan meskipun tubuhnya sering sakit. Ia takut dianggap merepotkan anak-anaknya, namun kebiasaan itu justru membuatnya sering kelelahan dan emosinya mudah naik. Setelah ia mulai jujur tentang kondisinya dan berani meminta bantuan seperlunya, hidupnya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi berjuang sendirian, dan hatinya pun lebih tenang. Jika kebiasaan memaksa diri ini terus dipertahankan, dampaknya bisa sangat melelahkan. Lansia bisa mengalami keletihan kronis, rasa hampa, dan kesedihan yang tidak terucap. Tubuh pun ikut menanggung beban batin itu, yang bisa muncul dalam bentuk nyeri, gangguan tidur, atau penurunan kesehatan secara perlahan. Menghindari kebiasaan ini bukan berarti menyerah pada usia, tetapi menerima bahwa setiap fase hidup memiliki kebutuhannya sendiri. Di usia 70 plus, kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kita bertahan, tetapi pada seberapa jujur kita merawat diri. Mengizinkan diri untuk lelah, untuk dibantu, dan untuk beristirahat adalah bentuk kebijaksanaan yang tinggi. Coba renungkan dengan lembut, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini masih sering memaksakan diri untuk terlihat kuat padahal hati dan tubuh ingin berhenti sejenak? Jika iya, mungkin inilah saatnya melepaskan beban itu, agar ketenangan hidup benar-benar bisa dirasakan dengan utuh di usia 70 plus.